Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan pada kita kesempatan untuk bisa hadir di kesempatan kali ini, ilmu, ya iman, ya, dan juga tak lupa kesehatan. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan yang terbaik untuk bersama-sama kita merenungi alhamdulillah karena berkat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal sebentar lagi. Jadi ini adalah kondisi di mana kita harus mengencangkan ikat pinggang. Ini sudah masuk 10 hari terakhir. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ada di sini kelak berharap syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat yang mendapatkan kenikmatan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsir, pada PCM Keranggan. Alhamdulillah membuat jadwal Ramadan saya full untuk mengisi. Ya, saya hanya bisa hari Ahad. Hari Ahad berturut-turut. Sebenarnya saya mengelonggarkan satu hari berturut-turut. Banyak diprotes juga, tapi ya karena yang booking duluan siapa itu yang saya iakan gitu, Bu. Jadi sebetulnya bukan saya membatasi, bukan, cuman memang saya bisanya hari Ahad gitu nggih. Jadi dari beberapa PCM juga saya aturkan nyun pangapunten, bukan berarti saya menolak, tapi keduluan yang lain gitu nggih. Jadi ini kemarin saya sampaikan di PKU, ya, di kajian PKU, karena ini banyak sekali request ini. Termasuk waktu saya mengisi di Magelang, saya mengisi di Solo, kemudian di beberapa tempat itu request ini, tapi masih belum kesampaian, dan ini momen yang tepat ya. Jadi karena materi ini sangat ringan, insya Allah sangat ringan, sangat applicable, tapi ini penting masalahnya. Ya, selama ini kita berfokus pada urusan ibadahnya, tapi insya Allah ada hal yang lain yang juga tidak kalah pentingnya dari sisi sehat ya. Oke, kita akan mulai ya. Nah, ini mudik, ada di sini yang nanti mudik ada ya, ataupun mudiknya beda kampung, boleh, enggak apa-apa. Mudik kalau enggak macet itu tidak mantep ya. Ini nanti tol Solo Jogja ada dibuka ya, dari Kartosuro sampai Klaten, lumayan ini ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Ini gratis nanti tolnya ya. Ya, jadi sampai Ngawen. Oh, lumayan banget ini, jauh ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah Solo Jogja sudah, tahun depannya Jogja Mbawen ya. Karena bagaimanapun ini mudik singkatannya mulih dilik, Bu. Ini dari websitenya BKD, Badan Kepegawaian Negara. Mereka mencari tahu ternyata artinya mudik itu mulih dilik ya. Banyak yang punya arti macam-macam gitu ya. Tapi memang ini yang saya dapatkan ya. Jadi ingat, kita semakin tua, orang tua kita juga semakin tua, ataupun sesepuh kita. Karena kalau jenengan masih punya sesepuh yang sekarang mungkin sudah sepuh, jenengan sendiri, itu wajib untuk kita ta'zimi, dan itu kesempatan. Karena semakin kita sepuh, orang tua juga kita semakin sepuh gitu ya. Ya.
Jadi nanti silahkan yang mau mudik ya. Lah Dok, kami mudik itu deket gitu ya. Ya enggak apa-apa kalau pengen ngerasakan vibes-nya mudik, jenengan misalnya dari Keranggan sampai ke Koangan, jenengan muter dulu Bu. Muter lewat Magelang ya, nanti apa Salaman, Bablas, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo, tembusnya Koangan Bu. Wah, itu luar biasa gitu ya. Saya waktu tahun lalu itu mudik karena hari kedua itu sepi Bu. Saya sampai istri, ya Allah kok berasa mudik, lancar sekali Bu, sepi sekali sampai ke Solo itu. Hari pertama sore itu, masya Allah sepi. Tapi pulangnya juga masya Allah Bu. Pulangnya tuh macet dari Boyolali sampai Bawen tuh hampir 4 jam Pak. Tapi saya sudah siap. Nah ini caranya nih. Gimana sih kalau mudik biar kita siap? Nah, yang pertama ya, pastikan ya cukup tidur ya, sehat. Kemudian kalau perjalanan 4 jam tidur sebentar enggak apa-apa, 10 menit itu cukup ya. Kemudian bekal makanan, jangan lupa, ini penting karena tragedi Brexit ya dulu, kalau jalan masih ingat Brebes exit itu sama sekali stuck, nggak bisa jalan, itu banyak yang meninggal, ada yang serangan jantung, nggak bisa, ambulan nggak bisa masuk saking crowdednya. Obat ya, minyak kayu putih, semacam-macam itu ya. Kemudian kalau ada rest area itu berhenti saja, nggak apa-apa Bu. Dulu saya setiap rest area saya berhentiin Bu, pulang itu bawa Indomie satu ini Bu, wah, terus rokok juga dapat satu slop gitu ya. Saya kira dibagi nama, ternyata saya kira tumbler atau apa, ternyata rokok 12 bungkus. Saya bingung, saya nggak ngerokok, saya bagi-bagi di mana, di daerah parkiran Solo itu, seneng sekali ya. Jadi manfaatkan tuh rest area untuk istirahat ya. Kemudian ini kalau pakai kendaraan umum ya, jangan lupa, kalau kendaraan umum terutama. Kalau kendaraan pribadi ya, kalau misalnya sebelum perjalanan dicek kondisinya, jangan lupa, baik naik motor maupun naik mobil ya, ini penting. Kemudian pakai GPS yang benar, karena ada beberapa GPS itu salahnya itu kita, bukan GPS-nya. Kalau jenengan pakai Google Map Pak, itu yang diklik gambar mobilnya. Nah, saya pernah punya orang itu perjalanan, itu yang diklik gambar motor Pak. Yang terjadi apa? Dicarikan rute yang gini Pak, Masya Allah. Jadi dari daerah Jambu itu, dia klik yang motor itu diarahkan naik Pak, naik, wah sana tuh, wah ngeri tuh. Nah tembusnya setelah pondoknya Syekh Puji itu kalau nggak salah. Wah Masya Allah, itu jalannya luar biasa. Dia hanya salah ngeklik karena ada pembangunan jalan yang setengah, dia ngeklik akhirnya dari Jambu diarahkan ke atas itu. Jadi hati-hati, GPS juga penting, tetapi harus settingannya ya. Selama perjalanan ya tadi saya sampaikan rest area, jangan lupa untuk istirahat. Terus pantau kalau ada kemacetan dan lain-lain, bisa tahu jalan alternatif ya. Karena bagaimanapun mudik itu terkadang ada yang mengalaminya hanya setahun sekali, bahkan ada yang 2 tahun sekali. Karena kita penting berkumpul dan silaturahim itu akan memanjangkan usia, itu memang betul adanya. Nah, dulu saya pernah nyampaikan ini kan. Sekarang kita akan masuk karena temanya tadi sehat. Nah, sehatnya apa? Fisik, mental, spiritual, ya, maupun sosial, yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ini dari WHO ya. Nah makanya saya akan menilai dari 4 sisi. Ini penting ini. Kalau orang bisa menjelaskan sehat, nah kita saat hari raya itu juga penting sehat 4-4-nya. Pertama sehat spiritual. Ya kita akan memasuki di akhir-akhir Ramadan ini. Ini penting sekali. Saya bacakan dulu sebelum mulai kita bahas ya. Setiap tahun kita merayakan momen yang istimewa dalam hidup kita, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Perayaan ini adalah waktu untuk bersatu dengan keluarga dan teman-teman, merayakan kebersamaan dan merayakan kebahagiaan setelah bulan suci Ramadan. Namun seringkali dalam euforia perayaan kita cenderung melupakan satu hal yang penting, yaitu kesehatan kita. Kesehatan adalah aset yang tak ternilai harganya dalam perayaan yang dipenuhi dengan makanan lezat, kue-kue manis dan hidangan berlemak.
mudah bagi kita untuk terbuai dan melupakan pentingnya menjaga keseimbangan dan pola hidup sehat. Namun menjaga kesehatan selama perayaan ini adalah kunci untuk menikmati momen-momen bahagia dengan lebih baik. Kan ada tuh yang makan sedikit ada sayuran hijau langsung nyeri-nyeri Pak, nggih sendinya nggih, samuratnya naik gitu ya. Nah itu juga hati-hati. Sehingga kita akan menjelajahi pentingnya menjaga kesehatan selama perayaan Idul Fitri. Kita akan bahas bagaimana pola makan yang seimbang, tetap aktif dan sehat mentalnya, dan langkah-langkah pencegahan apa yang dapat kita lakukan agar tetap bugar dan bertenaga silaturahim di hari yang fitri tersebut. Menjaga kesehatan bukanlah hambatan bagi kebahagiaan kita, tapi sebaliknya justru itu adalah fondasi biar kita nanti bisa melakukan perayaan lebih baik, sehat dan lebih bahagia. Jadi kita akan mulai dari sehat spiritual dulu. Kita memasuki akhir Ramadan, kita harus kencangkan ikat pinggang nih. Puasanya kita jadikan puasa itu sangat bermakna. Mulut ini bisa menghanguskan seluruh pahala puasa jika kita tidak jaga. Hanya bilang kata ho-oh itu pun bisa gogrok semuanya. Jadi kalau jenengan ada ibu-ibu kumpul, itu positifnya cuma 5 menit Pak, Bu. Nggih, dulu saya pernah sampaikan, kalau ada ibu-ibu kumpul 2 atau 3 orang, itu ngomong positifnya bisa jadi hanya 5 sampai 10 menit. Setelah itu saya sarankan jenengan minggir Bu. Dah nanti yang jadi topiknya adalah orang yang di sekitarnya. Jenengan minggir, yang jadi topiknya siapa? Jenengan yang jadi topiknya. Ya, karena itu ya Allah, itu bisa hilang semua pahala puasanya. Jadi ingat nih 10 hari terakhir ini jangan sampai lepas. Ya, tarawihnya ya, tadarusnya, baca Qur'annya dikencengin lagi. Ya, zikir, doanya, ya, sedekahnya. Jangan lupa di bulan Ramadan ini jangan kalau mau sedekah, masya Allah, luar biasa. Nanti iktikaf juga bagi yang sempat silahkan untuk iktikaf ya. Ini pasti nanti akan dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang akan mengisi di sini tentang hal tersebut. Saya tidak akan mengambil porsinya yang ini karena pasti akan ada yang lebih berkompeten. Jadi jangan lupakan ini nggih, Quran ini sudah memanggil kita terus. Jangan sampai Quran di rumah kita itu keadaannya bagus Bu ya. Jadi jangan hanya jadi pajangan, baca. Saya juga kadang risih kalau ada Quran itu di ruang tamu jadi pajangan. Jadi sebenarnya niatnya untuk apa gitu kan? Quran itu untuk dibaca. Jadi usahakan Quran di tempat kita tuh jangan dalam keadaan baru terus nih, selalu kita baca. Oke, kita akan masuk. Kita mulai dari sehat raga. Ini penting ya. Ini pasti belum pernah diajarkan oleh banyak, bahkan seorang guru ustadz belum pernah menyampaikan ini. Itu ini. Lakukan puasa setelah berbuka di hari terakhir Ramadan. Ini puasa saya kasih tanda pentung ya. Ini boleh minum air putih. Jadi setelah buka ya, sampai sholat Idul Fitri, usahakan hanya minum air putih saja. Ya khilaf sedikit 1-2 gorengan silahkan, tapi jangan lebih dari 400 kalori ya. Jadi puasa. Karena apa? Besoknya itu kemungkinan besar jenengan akan makan banyak. Ya, wis percaya sama saya, nggak mungkin jenengan nggak makan banyak. Jenengan akan silaturahim muter. Kalau nggak makan itu rasanya gimana Bu? Sedih nggak jadi tuan rumah? Iya. Dan jenengan legani toh? Apalagi hidangannya mantap Bu. Yang wajib apa Bu hidangannya? Opor. Ini saya sudah menyiapkan ayam itu. Saya sudah ngedekne ayam. Mau dipotong nanti ya. Emang sengaja. Jadi itu kalau tamu kita nggak makan, kalau di rumah orang tua saya yang sini, yang di Solo juga, kalau tamu wajib makan, nggak akan boleh pulang kalau belum makan. Oh itu wajib, itu masih seperti orang zaman dulu, emang harus kayak gitu. Jadi bayangkan jenengan silaturahim 20 keluarga Pak, apa nggak ada duel itu puasanya? Ibu-ibu seneng puasa, berat badan turun berapa kilo Bu? Alhamdulillah, ada yang turun 5 kilo Pak.
Tapi nanti hari pertama Ramadan udah balik modal. Ya. Jadi hati-hati, Bu. Jadi hanya perlu tidak makan, ya. Kopi dan teh boleh, ya. Tapi ini penting sekali. Jadi defisit karbo namanya. Beda dengan kalau mau olahraga berat itu justru karbo loading namanya. Jadi kalau jenengan mau lari 5 kilo, 10 kilo atau maraton, itu 8 jam sebelumnya justru harus makan banyak, Pak. Manis dan yang lain. Namanya karbo loading. Itu. Ya, pertama puasa dulu. Setelah buka puasa terakhir sampai hari Idul Fitri. Nanti kan bukanya kapan? Bukanya setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh jenengan makan. Itu pun sunnah. Sekarang sebelum sholat id ya. Oke. Terus makan dengan urutan yang benar. Ingat ya ini. Ini kemarin rahasia ini saya berikan di teman-teman PKU. Sekarang khusus buat panjenengan. Saya rahasiakan ini ya. Takut terdeteksi sama Badan Intelijen Negara. Ya, ini saya rahasiakan. Urutan yang benar dan pasti ini akan jadi pedoman jenengan nantinya kalau prasmanan di nikahan. Ya. Jenengan tahu urutan makanan prasmanan dan nikahan. Yang pertama apa, Bu? Nasi. Setelah itu apa? Lauk, sayur, kerupuk. Gitu, terkadang sayuran hijau. Jenengan balik, Pak. Yakin jenengan nggak akan antri. Kalau pas nikahan banyak di gedung IPHI atau mana itu antri banyak, Pak. Itu karena makannya dari kiri. Ya enggak? Iya, coba jenengan ambil piring dulu langsung ke sana, muternya sini lawanan arah. Yang terjadi apa? Jenengan nggak akan antri, Pak. Tapi nanti jadi ciri khas. Wong Muhammadiyah kerangka nih kesini gitu. Ya enggak apa-apa. Memang yang pertama diambil itu apa? Sayur. Makan dulu sayurnya. Dimakan dulu sayurnya agak banyak. Kenapa? Dia akan mempersiapkan hormon inkretin, insulin itu tidak melonjak tinggi nantinya. Ini penting ini. Setelah sayur apa? Lauknya apa? Ayamnya, dagingnya. Baru setelahnya nasi. Jangan kebalik. Nasinya segini, apa? Dagingnya saupil. Karena apa? Prasmanan kentekan. Ya sudah. Ya, jadi makan dulu. Itu kalau jenengan pengen menjaga berat badan, pengen tetap sehat, tidak terjadi lonjakan insulin tinggi, ini dulu. Ya, sayur labu atau gudangan, misalnya ya gudangan yang sebelah kanan itu, sebelah kiri ya, sebelah kiri jenengan. Dan baru ayam, baru lontongnya. Kalau jenengan mau nyampur boleh, tapi makanlah yang sayurnya dulu, sayur dengan protein. Setelah itu, setelah kira-kira setengah mau kenyang itu baru makan nasinya dengan yang lain. Itu caranya, bukan kebalik ya, karena itu akan mempengaruhi kadar insulin di tubuh kita gitu ya. Karena jam-jam 8, jam setengah 9 kan selama sebulan perut jenengan jam-jam segitu kosong, Pak. Perlu adaptasi. Ya, ini penting saat hari raya. Terus perhatikan minumnya, Pak, Bu. Makannya sudah benar, minumnya kayak gini, Bu. Ambiar lagi, Bu. Aku karbohidratnya sedikit. Bu, gula itu tinggi sekali, Bu, kalorinya. Jadi hati-hati, ini minuman-minuman jebakan ini. Ya. Alasannya makan buah dibikin enak, tetapi sirupnya itu Masya Allah kalorinya. Selain sirup ditambah apa lagi biasanya? Susu kental manis, Pak. Masya Allah, padat sekali kalorinya. Ya pasti insulin langsung melonjak tinggi di tubuh produksinya. Dan itu tidak bagus. Ya. Jadi usahakan air putih, Pak. Terus kapan Dok boleh mengkonsumsi ini? Konsumsilah seperti ini tuh siang hari. Untuk mengurangi porsi makan siangnya. Jadi silahkan, kalau pagi hari saya tidak menyarankan
minum seperti ini. Ya, di tetangga saya sudah banyak yang pakai kayak gini. Jadi saya pasti langsung nyari yang air putih karena ini penting, ya. Dan karena saat itu jenengan silaturahim, apalagi di sini masih ada nggih, kita muter dulu nggih, habis sholat id ke tetangga sampai ke RT sebelah, tasih nggih ngoten niku nggih. Namine napa Pak nek teng mriki Pak? Ujung, nggak sami berarti nggih. Di tempat saya di Solo, di daerah Sukoharjo, di daerah Boyolali itu nggih namine Ujung. Ah sudah, itu siap-siap itu ibu-ibu pasti membuka tasnya, ya. Jadi pasti anaknya yang dapat fitrah katanya ya, dapat amplop. Nitipnya ke siapa? Ke ibunya. Kembali betul. Ya. Jadi nanti pasti akan banyak godaan ya, minum air putih ya. Terus kurangi konsumsi snack. Ya. Ini ya pasti akan menjamur tuh makanan seperti itu. Saya kasih tahu ya, jenengan makan satu kue nastar itu setara dengan 3 sendok makan, Pak. Biasanya kalau makan satu cukup betul. Nah, itulah yang bikin kita duel gula darah di tubuh, akhirnya jadi gemuk itu. Ini padat sekali, Pak. Kadar gulanya, belum ditambah kue permen Yupi. Ini lebih laku daripada sebelahnya tuh Bu, yakin saya. Dan ini adalah dilakukan oleh ibu-ibu dan eyang-eyang, pasti menyetop yang sebelah kiri. Kenapa? Karena disukai oleh anak-anak. Dan itu yang paling laris. Setelah itu makanan apa lagi Bu? Yang kecil itu sip kalau nggak salah namanya ya. Wah itu laris sekali. Setelah itu apa? Jelly Pak. Wah itu ujian bener itu. Jadi untuk kita dan juga anak-anak ya. Jadi hati-hati, dibatasi, bukan tidak boleh sama sekali, tapi batasi saja Bu. Jenengan satu nastar di satu tempat, kalau jenengan 20 rumah selesai Bu. Jenengan makan satu pok, satu kaleng, belum besoknya ke rumah saudara ya. Jadi hati-hati ini. Bukan berarti tidak boleh, enggak, karena ini karbohidrat kompleksnya itu tinggi sekali kadarnya, sehingga dan dia padat, makanya secukupnya saja, hati-hati. Oke, kita mulai masuk lagi ke sehat hati dan jiwa ya. Ini penting Pak, karena hari raya itu bukan soal makanan Pak ya. Terus maaf-maafan, nah ini penting, kesempatan saat berada. Jadi kita punya adat yang sangat bagus, bermaaf-maafan. Maaf-maafan nunggoni ibadah, enggak apa-apa, karena tidak semua orang itu bisa mudah memaafkan. Pasti di hati panjenengan ada rasa yang tidak enak toh pada satu saudara, pasti ada. Entah dia bikin sakit hati, ataupun dia dulunya ngutang tidak bayar-bayar, ataupun jenengan sendiri yang sebenarnya hutang lupa bayar, tapi orang lain ingat terus, mau nagih juga sungkan. Nah, jadi jangan dikira memberikan maaf itu gampang. Ada orang yang nunggu setahun sekali. Kalau meminta maaf tuh gampang apa susah Bu? Gampang sekali. Makanya bapak-bapak itu lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Gitu. Jadi minta maaf itu gampang ya, tetapi memberikan maaf itu yang butuh latihan ya. Setahun sekali tidak apa-apa ya, tapi harus tulus okay? Yang kedua apa? Menghargai kualitas hubungan dengan anak, dengan suami, dengan istri. Kesempatan, tidak apa-apa setahun sekali, nanti tahun depannya dinaikkan 2 kali, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara ya. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak, saya berikan tips Pak, biar istri makin sayang Pak. Kita tuh senjatanya kuping ini Pak, dengarkan Pak, karena sesungguhnya ibu-ibu itu akan kelepek-kelepek kalau didengarkan sebetulnya. Ingat, laki-laki itu cuma 6.000 kata per hari Pak.
Tapi ke perempuan tuh harus 20.000 sampai 30.000 kata per hari. Kalau itu belum tercapai, perempuan nggak akan diem, Pak. Biarkan keluar semua, dan itu menyehatkan jantung. Jadi kalau ngomel macam itu bagus, beliau sedang memasuki proses menghabiskan katanya. Kalau kira-kira oh ini masih 15.000 kata, ayo neh bu ya, oh, biarkan ngomel terus. Nah, nanti setelah 20-30.000 Pak, saya yakin istri jenengan akan senyum kok menang karena sudah keluar semua Pak. Ya, itu penting itu karena secara emosional penting untuk seorang istri karena nanti akan keluar hormon endorfin Pak kalau sudah keluar semua itu, seneng, bahagia. Bagi yang suaminya sudah tidak ada, ke anaknya pasti, atau enggak marah-marah ke cermin atau ke pekerjaan, pasti akan ngomong terus ya. Jadi tugas kita hanya mendengarkan. Ini ada pesan nih, ketika istrimu marah dan dia menyuruhmu pergi, jangan pernah kamu pergi, tetap dampingi dia, peluklah dia dan jangan pernah biarkan dia sendiri. Biarkan dia keluarkan keluh kesahnya, dengarkan dengan sabar. Karena seorang istri hanya ingin dimengerti, merasa dihargai dan disayangi oleh suaminya. Jadi sebetulnya mendengarkan, Pak. Makanya nggak heran perempuan-perempuan itu sebetulnya tidak, kalau ditilik lebih dalam, nggak butuh laki-laki ganteng, kaya, ya butuh sih. Cuman ada yang lebih atas Pak. Itu apa? Mendengarkan. Dah didengarkan saja. Karena kondisi seperti itu tuh dibutuhkan. Walaupun sebetulnya kita lagi capek Pak. Dengarkan saja. Ini latihannya harus ini. Nih. Jadi sebetulnya ibu-ibu itu pun ngertos solusinya Pak. Neng mau butuh dirungok nih. Nggih napa nggih Bu? Nggih. Contohnya apa? Pak, engko mangkate nggo klambi warna abang apa biru? Jenengan bakalan jawab napa? Nek ora jawab, kita salah Pak. Dijak omongan kalian jawab gitu ya. Terus jenengan jawab biru. Aku apa sing abang gitu. Ya wes sing abang piye plin-plan gitu. Ya wes rampung. Keluarnya pakai baju putih Pak. Itu gak sekali dua kali Pak, saya hafal Pak. Istri saya kalau hijau, kok rasa biru? Ya wes biru, piye toh? Nah, nanti keluarnya pakai kuning, ya sudah. Jadi sebenarnya perempuan itu sudah punya jawaban, dan itulah uniknya perempuan yang Allah berikan. Ya, jadi memang diciptakan untuk seperti itu. Belanja Pak, hati-hati ini jebakan Pak. Belanjanya rencana hanya minyak dan beras. Apa yang terjadi setelah sampai swalayan Pak? Ya ibu-ibu jujur, yakin cuma 2 itu tok? Enggak Pak. Itu tuh katanya itu sakti sekalian Pak. Sisan. Makanya saya sudah siapkan mental dulu. Belanja sesuk wae yo. Ngomong minyak kali sesuk wae. Wis tak nih. Karena saya yakin pasti bukan minyak dan beras tok. Dan saya tidak akan nunggu di mobil, karena kalau nunggu di mobil yang saya anggap sebentar lama. Ya, saya di situ saya cari kursi, atau kalau enggak saya bawa kursi Pak, kursi lipat yang dari kain itu Pak, karena di swalayan jarang ada kursi Pak. Oh saya sudah punya trik-triknya kayak gitu Pak. Belanja neng Superindo, oke, saya bawa dari apa? Ini dah sana belanja. Saya duduk, sudah Pak, tidur saya Pak, beneran. Sudah apa? Saya punya kursi khusus kalau istri mau belanja itu saya bawa itu. Dah, belanja sepuasnya. Saya duduk di situ. Karena jalan ke sana Pak, jenengan sudah lihat ada minyak, yakin Pak. Perjalanan ke sana itu perjuangan panjang Pak. Set nganan, ono pempes murah. Tengok sini ada. Ya, tugas kita apa Pak?
sabar. Sudah, kita sudah ngerti, biar nggak jadi konflik. Duduk dinjarno, lurus nggak akan lurus Pak. Sini, sini, sini. Nanti setelah sampai mau finish, muter lagi Pak. Oh iya gitu. Saya udah hafal itu. Nah, itulah kelebihan laki-laki. Sudah bisa membuat pola. Jadi laki-laki itu pinter membaca pola. Memang otak kanannya itu laki-laki itu pinter membaca pola Pak. Dulu ilmu titen itu, oh nek onorasi bintang ini itu yang tahu bapak-bapak itu yang di tani. Oh wis wayahe meh nanem. Oh wis meh rendeng itu tahu. Karena laki-laki itu tahu pola. Jadi jenengan tuh bisa memetakan istri. Oh nek bareng ini, oh nek blonjo iki mesti ono iwak barang iki. Berarti arahe kono wis aku tak lingguh ning kene. Gitu, Pak. Itu kelebihan kita. Ya, karena sebenarnya istri itu hanya butuh didengarkan. Oke. Jadi nanti di hari raya nanti jenengan jangan heran, enggak usah berkonflik, enggak usah jadi masalah karena jenengan sudah tahu karakternya masing-masing. Enggak usah diingatkan. Kalau memang istri yang awalnya bilang aku arep diet tok gitu, yakin Pak itu nggak akan berhasil Pak. Wis dengan kata sisan dan eman-eman ya. Ini ada 5 jenis love language. Ini penting. Jenengan kalau pengen memahami anaknya, pengen memahami suaminya, pengen memahami istrinya, 5 ini penelitian ini. Tiap orang yang dominan itu beda-beda. Ingat nih, nanti tak ngerti sendiri jenengan. Oh apa ini ya? Ada yang karakternya act of service, yang dominan ya, bukan salah satu dok. Suaminya kok seneng kalau dilayani, jadi disiapkan tehnya dan yang lain gitu. Oh, kayak anak saya dia seneng kalau dirapikan tempat. Jadi jangan dikira semua anak tuh seneng rapikan tempat tidur, enggak. Terkadang dia butuh orang tuanya dan baterai ini harus terisi. Ini masing-masing baterai Pak. Baterai dan akan penuh. Jangan sampai anak atau istri atau suami mendapatkan baterai itu dari luar, ngecasnya. Saya kasih tahu. Kasus selingkuhan, tren itu karena ini anak narkoba, anak lebih mudah dinasihati orang lain. Itu karena baterainya tidak terisi penuh. Ini penting. Ada yang karena sentuhan fisik. Anak saya yang pertama itu love language-nya yang paling dominan yang kedua Pak. Jadi dia senang kalau dipeluk, dia senang kalau tidur dilus-lus. Selesai Pak. Dia akan lebih stabil emosinya, belajar lebih ini. Yang lainnya itu. Anak saya yang kedua, dia lebih senang afirmasi, pujian. Jadi kalau suami atau istri jenengan atau anak jenengan dominan pujian, berikan pujian yang bervariasi dan menyenangkan. Mungkin sentuhan tidak terlalu membuat baterainya terisi penuh, tapi dengan pujian itu bisa penuh Pak. Dan dia tidak, kalau baterainya belum penuh, dia akan mencari dari tempat lain Pak. Ini penting ini. Ini jarang diajar. Yakin tadi belum pernah tahu? Belum Pak. Ini penting ini diajarkan biar bisa memahami dan difahami. Terus ada yang quality time, kita menyuangkan waktu, dia akan senang sekali. Atau karena hadiah. Ini anak saya yang ketiga ini senangnya hadiah tuh. Jadi dia itu senang sekali. Jangan sampai dapat dari orang luar baterainya, itu karena baterainya dia harus dari kita penuhi dulu. Ya nanti deh pulang dari sini jenengan tes satu-satu ke anaknya atau sama istrinya. Jenengan kalau sudah dapat baterai kasih sayangnya itu jenengan isi penuh, dia nggak akan minta dari luar Pak. Saya kasih tahu satu hal yang agak ngeri, ini saya sampaikan. Seorang gembong narkoba di Solo tahun 2005 kalau salah ya. Itu pengedarnya itu anak-anak SMA Pak, Bu. Dan gembongnya itu menguasai ilmu parenting dan dapat 2 sertifikat parenting. Dia sengaja belajar itu. Jangan salah, gembong narkoba belajar kayak gitu. Kita orang tua merasa bisa ngasuh anak-anak kita. Itu gembong narkoba Pak. Saya kasih tahu. Dia tahu ilmu parenting sehingga anak-anak itu datang, "Hey bro, gimana? Jual berapa?" Dan anak ini dominan sentuhan, dipok-pok. Wah hebat,
kamu habis jual 3 paket ya, wis habis ini tak traktir, seneng dia. Kalau pulang ke rumah apa yang terjadi? Tengkar sama bapaknya, sama ibunya disuruh tok. Padahal love language-nya dia sentuhan, Bu. Dia dapat dari mana? Dari gembong narkobanya. Dia mau pulang enggak? Enggak, Pak. Ini saya tunjukkan fakta. Jenengan sebagai nenek kasih tahu anaknya untuk cucunya. Kenapa harus saya sampaikan ini? Biar jenengan tahu di luar sana pengedarnya sekarang anak-anak sekolah, termasuk salah satunya teman saya 3 orang Pak pengedar. Tapi karena di bawah umur dia ketangkep polisi dilepas. Jadi ini jangan dianggap sepele Pak. Jenengan pengen lebih mesra untuk suami dengan anak-anak, pelajari love language-nya dia dominan apa, penuhi itu. Act of service ya sudah, servis suami semaksimal mungkin, senyaman jenengan. Anak servis, anak pulang dari pondok dan yang lain, tempat tidurnya bersih, makanan kesukaannya ini. Tapi kok dia kayak nggak terlalu oke. Jangan-jangan sentuhan, dipeluk. Tapi ini bukan satu, lakukan kelima-limanya, yang dominan itulah yang diperbanyak Pak. Paham ya? Maksud saya ya, 5-5-nya. Jadi bukan satu tok, oh dia sentuhan, enggak, semuanya ada. Hanya yang dominan, misalnya 75% dia adalah act of service, 10% physical touch, 2% ini gitu maksud saya. Jadi ini semuanya harus dilakukan, bukan satu tok. Luangkan waktu ya, karena ini akan mencegah dari tawuran, mencegah dari narkoba, mencegah dari godaan yang di luar ya. Ingat ya, ini penting sekali jenengan kalau mau memetakan baterai kasih sayang untuk anak-anaknya jenengan. Percaya sama saya. Dan itu kisah pengedar narkoba itu sangat memprihatinkan. Dia memang sengaja belajar parenting agar bisa, itu omsetnya besar Pak. Tahun segitu dia bisa omsetnya sebulan hampir 30 miliar Pak. Hanya dari narkoba untuk anak pelajar SMA di Solo dan sekitarnya Pak. Di Temanggung juga ada Pak. Di Temanggung ada. Mudah-mudahan sih kita terhindar dari itu ya. Terus berbagi orang lain. Nah ini saya jiwa ya, sedekah ya, jangan lupa. Kemudian kendalikan stresnya ya. Lebaran itu bagi sebagian orang itu tekanan loh Bu. Betul. Apalagi mau ada acara pertemuan keluarga, dia pesen, dia harus lembur ya. Kemudian ekspektasi sosial. Seperti tadi, kalau pulang kok yo sukses opora, kadang tongone sing ngono-ngono kuwi itu dirasakan oleh sebagian orang yang merantau ke Jakarta, Bekasi, Kalimantan. Kalau dia tidak wow saat pulang, mungkin hanya jadi tempat rasan-rasan. Bagi sebagian orang biasa aja, tapi bagi orang tersebut bisa jadi sakit hati. Wah, aduh ning kono kok ya mung dadi bakul. Ada yang biasa aja, tapi bagi yang ngerti, saya kasih tahu, bakul cilok Bu, gajinya berapa Bu, sudah tahu enggak omsetnya? Saya tanya, bakul namanya okonomiyaki Pak, yang kayak bulat itu, di daerah Rindam, itu omset satu harinya 2,5 juta Pak. Hanya jualan 4 jam Pak, nggak sampai 3 jam, 2,5 juta. Kalau sebulan dia aktif 20 hari, kira-kira berapa Pak gajinya per bulan? Itu bakul loh Pak, yang dianggap kalau sebagian orang, mau bakul tok, dia hanya akan bilang iya gitu kalau orangnya enjoy. Tapi bagi sebagian orang secara masyarakat itu dipandang sebelah mata. Kalau saya, karena saya juga dibesarkan dari orang tua saya jadi bakul, saya malah seneng. Dia belum tahu saya bisa sekolah, saya bisa kuliah itu karena saya membakul Pak. Saya bawa makroni, saya bawa tahu, saya bawa macam-macam, sego kucing, macam-macam itu saya setorkan. Saya seneng kok, saya seneng dodolan kok. Tapi bagi sebagian orang, karena setelah di PHK dia terpaksa jualan, itu beban Pak.
Ya, jadi kita jangan menambah beban itu. Cara ngatasinya bagaimana? Ya sudah, belajar relaksasi, sabar, ya. Tapi jangan di depan orang. Sabar, sabar, sabar. Enggak, jangan gitu. Terus jangan ingatkan suami dengan kata-kata sabar, Bu ya. Ingat nggih. Sabar, Pak, sabar. Jangan sekali-kali, itu menyakitkan hati suami. Saya sampaikan, Pak nggih. Saya sampaikan ya kepada ibu-ibu ya, jangan pernah mengatakan sabar di depan suami. Itu haram menurut saya. Karena menunjukkan jenengan itu seolah-olah lebih sabar dan suami tidak suka itu, Bu. Beliau sudah berusaha sabar, tapi mulutnya dijaga. Jangan bilang sabar, Pak, wis sabar, sabar. Jangan seperti itu. Betul. Nggak ridho pasti suaminya. Jangan katakan beliau sudah sabar. Atau waktu nyetir suami rada ngebut sit gitu, jangan bilang stop alon-alon. Jangan bilang seperti itu. Jenengan masak, Bu nggih, coba suami di belakangnya, ayo ki rada ngene, ayo ki bumbune kurang sithik, apine kurang sithik. Yang jenengan lakukan apa? Ya wis Pak, masak dewe. Apa yang dilakukan suami saat jenengan bilang wis Pak alon-alon, wis Bu nyetir dewe gitu, gimana? Suami juga bisa, tapi sabar. Hati-hati. Ono sing lewat sut, wis piye to iki? Jenengan dukung suami. Pak sabar toh Pak, jangan gitu. Oh to kuwi matane ya wis udah wae. Oh iya sudah suami akan merasa terdukung. Seneng ya bojoku ning sebelah. Istri saya udah nggak pernah lagi waduh selesai gitu, nggak pernah lagi. Astagfirullah. Gini nggak usah, biasa aja, tidur aja wis. Kalau jenengan takut, ya. Jadi jangan pernah mengatakan itu. Misalnya pada saudara wis Pak sabar, enggak usah seolah jenengan bijak, enggak, jenengan nyakiti hati suami. Dilaknat sama Allah kalau sampai hati suami yang sakit. Hanya kata-kata yang seolah itu hal yang wajar, jangan diucapkan. Kadang sering Bu nggih? Nggih, dan itu berapa dosa yang numpuk, Bu. Coba. Jadi, kalau pas kayak gitu, diem aja. Tahan dikucir sekuat-kuatnya ya gitu, karena itu akan membuat tidak nyaman suami juga ya. Kalau istri sedang ini jangan wis Bu sabar, enggak usah Pak, enggak usah. Istri sudah berusaha sabar juga, dilus-lus tok sudah cukup. Beneran Pak, itu love language-nya di situ. Wis Bu sabar, rasa digowo ati, oh enggak usah. Tadi pedomannya apa tadi? Istri sudah punya jawaban. Wis Pak, beliau itu lebih banyak jawaban daripada kita. Terus bersyukur. Ini saya kasih tahu Pak, jenengan yang sekarang ini. Ini apa ini Pak? Ini bukan antri takjil Pak. Apa ini? Ini antri melamar kerja Bu. Lihat nih, sepanjang itu untuk melamar kerja hanya 3 formasi saja, dan ini adalah orang pengangguran Mbak. Jadi jenengan yang sekarang suaminya sehat, kerja sebagai petani, pedagang, buruh atau apapun itu, syukuri Pak. Banyak di luar sana itu tidak punya pekerjaan, atau mungkin di sini yang masih belum punya pekerjaan. Saya doakan semoga segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan berkah. Sekecil apapun pendapatan bagi seorang suami itu adalah berkah dari Allah. Karena dari situlah sebetulnya jalan kita untuk mencari rezeki. Ada yang tahu seorang cleaning service, ini satpam PKU sekarang udah keluar. Dulu dia jadi satpam, tapi dia bisnis besi Pak. Saya tanya, lah Pak, jenengan tuh jadi satpam, sudah menguasai banyak bengkelas karena dia supplier besinya, kok masih tetap jadi satpam?
Dok, mungkin penghasilan saya dari satpam nggak tinggi, tapi ini nyugihi. Dia bilang, loh kok bisa? Mungkin kata-kata saya salah dok, tapi dari sini saya bisa punya banyak channel, saya bisa aktif, saya bisa membuat jaringan. Ya, itu manfaatkan ya. Ini ya, pekerjaanmu yang banyak adalah impian para pengangguran, anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak beranak, rumahmu yang mungil adalah impian para orang-orang yang terusir, hartamu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit hutang, kesehatanmu adalah impian mereka yang sakit, senyumanmu adalah impian bagi mereka yang gelisah. Allah menutup aibmu, itulah juga impian mereka yang keburukannya terumbar. Sampai istiqomahmu pun impian bagi mereka yang banyak berdosa. Maka jadikan syukur dan ridho sebagai jalan hidupmu. Jadi kalau jenengan merasa wong paling mesake sedunia, syukuri Pak, ada yang lebih mesak nih daripada panjenengan Bu. Ya. Caranya gimana? Kunci kenikmatan itu cuma satu, sudah, jangan melihat kenikmatan orang lain, selesai Pak. Jenengan akan fokus di kenikmatan jenengan. Sing kesini pakai sepeda, alhamdulillah, nggak usah lihat yang punya motor bus. Yang punya motor seneng nikmati, nggak usah lihat yang punya mobil. Sing punya mobil nggak usah bingung, lihat orang pakai helikopter. Oh, numpak helikopter, tapi ya malah angel datang kajian sini. Coba kalau pakai helikopter, coba saya pakai helikopter Bu, saya parkirnya di mana? Hah? Di situ, biar Bu semuanya Bu. Ya, tidak usah khawatir, rezeki kita itu sudah tertakar. Insya Allah nanti yang sebenarnya nanti di surga, di akhirat Bu. Mau minta apa aja diizinkan sama Allah. Ya. Nah, terus yang keempat, ini sehat sosial. Ini apa ini? Nah, ini penting Pak, kesempatan berinteraksi dengan keluarga dan teman, tertawa bersama, seru-seru berbagi cerita. Pilih cerita-cerita yang nggak menyakitkan hati, cerita-cerita umum. Cerita-cerita kalau kemarin Indonesia menang lawan Vietnam, kan seru Pak. Kapan menang Indonesia menang kalau Vietnam di kandang Vietnam? Wow, ceritakan itu. Pokoknya bikin topik yang umum, gak usah bahas pemilu, nanti jadi terpolarisasi. Wis, gak usah nyindir-nyindir. Ayo sing wingi itu bansos, gak usah. Gak usah nyindir-nyindir. Ya, tradisi silaturahim tadi ujung tadi, ya. Jadi penting. Ya, yang dulunya agak malu-malu untuk ujung, segera keliling. Ya, pertama itu adalah di sekitar rumah kita dulu. Ya. Terus sedekah. Jangan lupa nyiapkan angpau. Nyiapkan apa? Salam tempelnya. Sekarang banyak jual amplop-amplop bentuknya kayak apa Bu? Ya duit, bentuk macam-macam, nggak kayak dulu amplop hitam putih kalau nggak coklat. Sekarang Bu, 10.000 dapat 100 amplop, iku print-printan apik Bu. Bentuknya ada yang ketupat, ada yang bentuknya mata uang juga. Amplopnya 100.000, dalamnya 2.000, ya enggak apa-apa. Ya. Atau luarnya 2.000, dalamnya 1.000, oh enggak. Jadi ya bagus-bagus sekarang itu. Sebarkan ya, sedekah. Saya kasih tahu, bulan Ramadan di Indonesia perputarannya uang itu menyaingi 3 kali lipatnya anggaran pemerintah untuk apa itu ya? Bansos apa ya? Hampir 300 triliun Bu. Yang muter itu yang kedeteksi, belum yang enggak. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tapi sebetulnya yang paling bagus saat puasa gini Bu, kalau mau sedekah Bu, eman-eman kalau enggak. Tapi ya enggak apa-apa setelah puasa. Niatkan dari sekarang, ngumpulkannya, ngamplop ini pas poso, insya Allah dapat pahalanya dari Allah, dicatat saat puasa. Asalkan enggak jenengan ambil lagi ya, waduh kok butuh tinggal ini, enggak, jangan ya. Nih, terbuka dan ramah. Yang kemarin-kemarin kok enggak nyaman, ya sudah diundang saja ke rumah. Asalkan tidak, kalau kemarin utang nggak nyaur-nyaur, sudah Bu, insya Allah sedekahnya jenengan. Nanti kalau mau ngutang, cari alasan yang bagus, ya, gitu ya, terbuka ya.
Kemudian apa lagi? Etika sosial. Ingat ini, jangan sembarangan nyeletuk. Kok saiki gendut toh? Nah, saiki rada lemu sithik. Kapan nikah? Wis hamil durung? Wis duwe anak apa durung? Apalagi? Terus cara ngadepinya gimana? Pertama, bilang kalau jenengan tidak nyaman. Aku kok ora nyaman yo nek didekoki ngono kuwi, sampaikan. Ya. Kedua, jangan ngedoi. Ya, ketiga, hindari menanyakan hal serupa. Keempat, doakan. Kelima, nggak usah takut ketemu. Jadi ini hati-hati ya. Ini saya nangis bukan sedih mungkin, tapi nahan gatel. Jadi kapan lulus ya? Jangan. Calonnya ada apa enggak ya? Nah. 46% ini jawab dengan jujur. Terus jenengan bisa memilih apa yang akan jenengan jawab ya. Terus skripsi kalau lagi kuliah ya jangan ditanya, yang ini tidak baik ya. Terus ini yang paling penting nih, kapan punya anak, jangan pernah menanyakan ini. Terus kapan lulus, jangan. Cara jawabnya sudah ada yang ketawa, ada yang mengalihkan pembicaraan ya, itu penting ya. Atau ngapusi, nah itu cara. Ini penelitian Bu, jadi ini penelitian banyak sampelnya ya, dan ini pertanyaan yang karena masih 10 hari lagi, jenengan bisa siap-siap tuh referensinya sebelah kiri. Jawabnya bagaimana? Kalau perlu tadi tidak usah bilang kalau tidak nyaman. Ini penting, karena ini menjaga kesehatan sosial itu penting. Jangan pernah melakukan pertanyaan itu ya. Kemudian nih, ini di tempat saya jenengan, tempat jenengan masih ada nggak kayak gini? Wonten beten Pak. Jadi kita habis pulang sholat Id Pak, kita bawa 5 porsi makan. Nanti kita kumpul di masjid, kita saling bertukar makanan, nanti ditaruh di tengah, kita melingkar gitu. Dan biasanya saya sama anak-anak sudah tahu tipsnya. Saya akan mencari yang tidak ada di rumah dan enak Pak. Saya sama anak-anak langsung berkumpul di sebelah makanan itu. Wah enak ya ono sate ini, wah ya kita ke sana gitu. Kita langsung melingkar ini, biar apa? Biar tidak direbut yang lain. Wah kalau nggak ada strategi kayak gitu hilang Pak. Ya itu kita bikin seru saja, kita bikin meriah. Ya kayak dipetakan makanannya apa saja. Wah anak saya nanti laporan tuh, ya singkono sate ya, singkono opor biasa ya, singkono ono ini. Jadi anak saya sudah laporan, nanti saya pilih yang mana, singkono ya, wus langsung ke sana Pak. Saya sama anak-anak, terus nggak usah malu-malu apa, yang enak kok, itu nggak apa-apa. Seneng malahan. Sedih kalau nggak ada yang makan tempat kita. Jadi kita ngumpul nanti banyak gitu. Nanti saya sudah langsung mendekati yang paling, nanti pas habis selesai doa, wus gitu ambil, saya ngambil. Ya tradisi kayak gini ya sudah gitu aja, karena itu tradisi di tempat kita. Ya sudah, kita berbahagia bareng-bareng. Okay. Ini ingat zaman dulu Pak, ibu-ibu ingat waktu TV yang punya cuma satu, Pak RT, nontonnya ngeten iki nggih. Itu kalau nanti akine pun telas, ngagem aki. Saya masih ingat sekali tahun 93 itu di daerah Sukoharjo Pak, itu listrik belum masuk Pak. Itu nyalakannya masih pakai petromak. Jadi malam-malam tuh clok gitu ya. Nanti saya bagian pintu sana, kakak saya sana, jadi punya 5 petromak. Kakek saya itu Kasat Lantas Polres Sukoharjo Pak.
Kasat lantas tapi rumahnya seperti itu Pak. Hondanya CB Pak, tidak punya mobil sampai pensiun. Dulu zamannya Petrus itu kakek saya juga cerita. Jadi penjahat itu Pak, wis bangetan, ditangkap itu di seluruh lari. Nanti yang Petrus itu udah ada, ditembak Pak, selesai, dibuang. Tapi sama kakek saya enggak, wis tembakan. Nebar mbok tembak, tak gowo ning keluargane. Itu kakek saya. Sampai pensiun hanya punya motor CB merah dan saya bangga Pak. Rumahnya masih rumah zaman dulu yang pintu-pintu ditata itu Pak, atasnya dari seng dan dari ini. Saya tidak percaya. Jangan lihat sekarang seperti apa kondisi aparat kita rumahnya, nggak mungkin ya seperti itu. Bahkan stafnya kakek saya aja pakai mobil, kakek saya masih pakai motor, dan itu yang bikin saya bangga. Sampai detik ini saya bangga. Saya selalu membanggakan kakek saya karena di jabatan yang setinggi itu beliau masih, dan setelah sedo tidak ada simpenan apapun Bu, tidak ada. Beneran, saya tanya langsung ayah saya, tidak ada tabungan orang ono. Ya sudah itu enggak. Sawah juga tidak ada. Jadi saya ingat sekali, hanya yang saya punya TV tok sama Aki, itu sekali kalau ditonton itu tetangga datang semua Bu. Masya Allah. Nanti kalau waktunya Aki ini habis, bubar. Ya. Sumur adanya cuma satu di tempat kakek saya itu untuk satu kampung Pak. Jadi yang ngangsu itu banyak zaman dulu. Dan itu kenangan. Terus kalau tidurnya kayak gitu Pak. Jadi sudah dikapling-kapling sama kakek saya, dinamai. Ini untuk keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini gitu. Kita dijereng di ruang tamu. Ya. Tapi biasanya saya sama kakak saya datang awal itu saya rubah Bu. Dirubah golek sing enak. Susuhku ning kene, nanti tak uyak-uyak dulu. Kan sudah dirapikan, tanda bahwa sudah ada yang punya gitu. Dan ini zaman dulu dan zaman sekarang mudah-mudahan tetap jadi kenangan. Oke. Ini ada satu video, mudah-mudahan mengingatkan hati bahwa keluarga itu belum tentu yang memiliki ikatan darah. Nah, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan ada hikmah. Ya, jadi saya tayangkan video itu karena juga ingat zaman dulu biasanya kita tuh selalu teringat kebaikan seseorang saat kita sekolah. Nah, itu juga termasuk orang tua kita. Saya kalau pulang ke Solo pasti saya berkunjung ke guru SMA yang sangat bertautan walaupun sebagian sudah almarhum, atau guru-guru waktu saya sekolah dokter atau spesialis, saya usahakan sama anak istri untuk silaturahim. Karena sesungguhnya seorang guru itu akan sangat senang sekali kalau dikunjungi oleh muridnya zaman dulu yang tidak lupa pada gurunya. Jadi jenengan kalau masih merasa seorang murid dulunya pernah bersekolah minimal, jenengan punya guru atau anaknya, sesungguhnya Allah menurunkan ilmu lewat beliau-beliau itu. Hanya kita kunjungi saja, membawa buah tangan sedikit, beliau pasti sangat bahagia. Mungkin itu yang sedikit ingin saya sampaikan, karena itu menyangkut tentang kesehatan sosial dan kesehatan hati orang lain. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara sesi tanya jawab, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedap Mbak. Gimana mewakili olahraga? Oh, jadi jenengan ujung dari sini ke sana itu, apakah itu dibilang olahraga gitu nggih? Oke, ada lagi?
Oke, oke. Nah, oke. Wah, ini langsung spesifik gitu. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Oke, sekedar ini. Yang pertama tentang apakah jalan itu termasuk olahraga? Tidak, Bu. Sejauh apapun jalan jenengan ujung itu bukan olahraga. Itu disebut aktivitas fisik. Syarat olahraga ada pemanasan, ada gerakan inti, dan ada pendinginan. Pertama, masa sebelum jenengan ujud ya yuk pemanasan dulu sebelum salaman, gini kan tidak mungkin ya. Yang kedua, gerakannya teratur dan ada aturannya. Yang ketiga, durasinya. Keempat, gerakannya harus kontinu. Kira-kira jenengan dari satu rumah ke rumah yang lain kan nggak sampai 15 menit, Bu. Misalnya jalannya itu loh dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi kalau jenengan pengen bahwa ujung itu disebut olahraga, bisa, Bu. Dari rumah pemanasan dulu, panasan gitu ya, benar. Terus jenengan mulai dari rumah yang terjauh, Bu. Yang kurang lebih kalau jalan sekitar 40 menit. Loh kan katanya pengen ujung itu kayak olahraga. Nanti jenengan pakai sepatu yang nyaman, ya, baju yang longgar, jalan selama 40 menit tidak berhenti. Itu sudah dihitung olahraga loh, enak. Setelah itu baru jenengan datang. Habis itu kan balik modal, Bu. Makan, ya, sampai rumah. Ya. Jadi, makanya olahraga itu harus rutin. Rutin itu masih gini, terus tidak boleh berhenti. Jadi bukan 5 menit berhenti, itu enggak. Itu bukan olahraga. Itu aktivitas. Dan apakah itu sehat? Sehat, Bu. Makanya orang-orang yang stroke, serangan jantung itu semampunya olahraga. Kalau enggak olahraga, aktivitas fisik, jangan berbaring terus. Itu, Bu. Jadi kalau disebut olahraga, enggak. Oke. Tapi kalau pengen dianggap sekalian olahraga tadi, jalan yang paling jauh. Misalnya Bu Penny dari Grione sampai ke sini kira-kira 40 menit enggak, Bu? Kalau jalan kaki. Kalau 5 menit jangan muter ke Keuangan dulu. Ke sini, nah baru nanti ujung. Itu olahraga, Bu. Ya. Yang kedua tentang HbA1c. Ini agak naik daun gara-gara haji nih, Bu. Banyak yang hampir gagal berangkat haji karena HbA1c-nya tinggi. HbA1c itu yang menunjukkan seseorang sakit gula ataupun gulanya itu terkontrol atau tidak. Jadi kalau sekarang normal, apakah nanti bisa tinggi? Bisa sekali, Bu. Udah normal, alhamdulillah. Yang dilakukan apa? Khilaf. Makan agak banyak. Ini naik lagi HbA1c. HbA1c itu semakin tinggi semakin jelek untuk jantung. Dia indikator fluktuasi gulanya masih sangat tinggi. Jadi hati-hati, yang sudah normal tetap dijaga tetap normal apabila HbA1c-nya sudah normal. Berapa Indonesia itu menganutnya? Normalnya kalau di bawah 7. Ingat ya, dulu Indonesia menganut 6,5, Pak. 6,5. Wah, ketok ndaki-ndaki, oh ternyata banyak yang ngedrop hipoglikemi, gulanya rendah. Akhirnya sekarang kita pakai standar 7. Untuk usia di atas 60 tahun berapa, Dok? 7,5. Jadi jangan terlalu strict rendah. Kalau lebih dari 80 tahun berapa? Maksimal 8,5 HbA1c-nya. HbA1c. Coba nanti kalau jenengan cek. Kalau punya jenengan lebih dari 6, hati-hati, jenengan sudah mengarah ke diabetes. Jadi bukannya sekedar tes yang ini, enggak. HbA1c diambilnya di sini, Pak. Kalau yang pakai cek gula ini, jenengan bisa manipulasi, Pak. Nggak makan 12 jam dicek normal, Pak. Setelah makan dicek bisa 200 lebih. Jadi hati-hati. Tapi kalau HbA1c tidak bisa dimanipulasi. Itu menunjukkan fluktuasi selama 3 bulan terakhir. Makanya diceknya 3 bulan sekali, Bu. Untuk tahu fluktuasinya. Kalau normal berarti jenengan gulanya normal, makan 1 resoles, dia nggak akan langsung naik tinggi. Tapi dia akan terkontrol oleh gulanya, oleh insulinnya sendiri. Makanya obat yang paling bagus untuk menderita gula bukanlah obat minum, tetapi insulin.
Tidak ada ceritanya lebih bagus obat gula. Tidak. Obat gula itu hanya perantara saja sebelum nantinya juga harus memakai insulin gitu. Wah takut pakai suntik. Untuk saat ini masih berupa suntik. Mudah-mudahan sebenarnya ada yang tinggal tempel Pak, ditempel sini insulinnya, nanti bisa normal karena rilis sedikit-sedikit. Itu nggih. Ada ini. Cukup